Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yorna. Apa kabar, Yorna? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana Bapak sendiri? Sedang cerah-ceria ini. Sedang Cerah-ceria cerah-ceria. ini, Yorna, ya. Ini cuacanya Eh, dingin begini, Pak. oh, Enaknya dingin. minum kopi ya sambil santai-santai. Ya, gimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Hmm, iya, Pak nih. Saya sengaja datang ini ingin bincang-bincang tentang apa yang menjadi apa namanya ada keganjalan di dalam hati saya. Ya, kebetulan nih, Pak. Saya menghadapi seorang siswa yang memiliki sedikit gangguan dalam pembelajarannya. Ya, 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 ya. Jadi, apa sih yang Ibu Erna harapkan dari percakapan kita nanti ini? Ya, dari percakapan kita ini dari sana saya berharap menemukan solusi, Pak. Solusi bagaimana saya bisa merubah diri saya dan merubah anak tersebut menjadi apa yang saya harapkan, Pak. Emang, bentar ini, anak dan ibu sendiri ada masalah Ya, kayaknya. ya Emang masalahnya betul. apa ini, Bu? Iya, Masalahnya mungkin apa ini, Bu Erna? iya, mungkin saya bisa merubah metode saya, strategi saya, model saya. Persoalannya, Pak, begini. Anak ini ketika datang sekolah itu sepertinya tidak dalam kondisi bahagia. Seperti ada beban, ada tekanan yang dia bawa. Jadi situasi di dalam kelas pun apa namanya hambar, hambar. Dia yang saya tangkap nih Pak, dia eh, raganya ada di kelas, tapi pikirannya entah di mana. Seperti itu kira-kira Pak. Nah, apapun yang saya jelaskan itu ketika ditanya atau dilempar spontan, tidak bisa sama sekali dia menjawab apa yang barusan saya terangkan. Seperti Baik, itu, Pak. jadi ada seorang siswa Ibu Erna, ini yang saya tangkap dari apa yang dikatakan Bu Erna Iya, tadi, yang datang ke sekolah itu tidak bahagia, iya, tidak di kelas, tidak bisa aktif seperti teman-temannya biasa, seperti biasa yang lainnya. Oke, jadi apakah Ibu pernah memanggil anak itu untuk menanyakan apa sih permasalahannya? sering bahkan Pak, sering bahkan saya panggil. Nah, terakhir nih karena ini kita di semester baru ya, di tahun ajaran baru, di semester awal, semester 1. Kemarin saya panggil anak ini, kebetulan dia di hari awal-awal ini sudah terlambat. Kemudian dari terlambat itu ada keyakinan kelas yang dilanggar kan. Jadi teman-temannya itu apa namanya sudah konsisten dengan apa yang mereka sudah yakini, sudah menjadi kesepakatan kelas. Nah, kemudian ketika dia terlambat pun dia menerima dan menentukan sendiri konsekuensi yang sudah disepakati. Baik Bu, saya terlambat 16 menit, maka saya tidak keluar kelas selama 16 menit di jam istirahat pertama. Oke. Nah, ketika jam istirahat itu supaya dia tidak sendiri di dalam kelas, Pak, saya temani. Dan ketika saya temani itu saya panggil untuk mengetahui, saya pengen tahu ada apa anak ini sampai kesannya tuh tidak berada di kelas gitu. Pikirannya entah di mana. Saya tanya ketika saya, "Ada apa nak, kok terlambat?" Belum sempat menjawab sudah nangis duluan, Pak. Anak laki ini sudah nangis. Nah, ketika disentuh sedikit seperti ini, langsung nangis, ya jadi saya berpikir ada sesuatu yang menjadi beban pikiran yang dia bawa dari rumah. Waktu itu menanyakan, ternyata Iya, ada sesuatu masalah yang dibawa ke sekolah. Jadi bebannya iya, beban dari rumah yang dihadapi iya, anak ini dari situ tadi ya. iya, Nah, seperti itu. sebenarnya dari keadaan anak ini kondisi ideal seperti apa sih yang diharapkan bisa berubah terhadap anak ini?
kondisi ideal yang saya harapkan Pak, tidak jauh-jauh dari temannya. Jadi seperti temannya yang lain, bisa aktif menerima pelajaran, bisa aktif di dalam kerja kelompok, tugas kelompoknya, dan bisa aktif berada di luar pun. Dan kebetulan kadang-kadang di luar itu agak oper kalau di luar, berbeda. Artinya secara kasarnya kita bilang kalau di luar cari masalah. Kalau di luar cari masalah, tapi kalau di dalam kelas itu pasif sekali, Pak. Nah, idealnya saya harapkan ketika berada di jam di luar bermain seperti yang lain. Jadi ini motivasi si anak ini, seperti yang disampaikan Ibu Erna tadi itu, bahwa rendah di kelas, tetapi kalau di luar luar biasa, begitu ya? Ya, Aktif bermain, tetapi di kelas itu sepertinya dia tidak mau seperti teman, amat-amat seperti temannya. Kira-kira Bu, adakah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi dari si murid tadi itu? Kira-kira itu enggak yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ya. ini? Saya berpikir Pak, bagaimana cara saya untuk mendorong anak ini agar mau aktif. Mungkin saya akan merubah strategi dalam pembelajaran saya dengan lebih banyak menerapkan permainan agar ceria di dalam pembelajaran mereka sambil bermain. Jadi kesannya mereka bermain tapi sebenarnya mereka belajar. Contohnya mungkin saya bisa menggunakan Wordwall, aplikasi Wordwall agar terpancing suasana. Nah, seperti yang sudah saya lakukan ketika saya mencoba dengan Wordwall, anak ini ketika menjawab benar mereka teriak-teriak bergembira sampai loncat-loncat. Nah, itu menjadi satu kebahagiaan bagi kita seorang guru melihat kebebasan seperti itu, kebebasan yang terarah sebenarnya ya. Nah, mungkin dia ketika salah pun ketika teman-temannya bersorak, dia ikut bersorak di situ. Mungkin dengan mengganti metode bisa berubah menjadi lebih baik, menjadi ada dorongan intrinsik dari dalam dirinya itu untuk mau terlibat aktif di dalam pembelajaran. Itu yang saya pikirkan Pak untuk beberapa hari ini ya. Ya, menurut Ibu Erna tadi akan coba lain dari metode atau strategi pembelajaran di Erna sendiri yang kami perbaiki untuk mendapatkan prestasi seperti tadi itu ya. Ya. Oke, kalau misalnya rankingnya atau rating 1 sampai 10 kondisi ideal yang keberhasilan dari metode yang itu inginkan tadi itu di angka berapa ya? Saya tidak muluk-muluk berharap Pak. Saya berharap ada kondisi ideal itu di angka 7 saja. Angka 7. Kalaupun bisa lebih sampai ke 8 itu saya luar biasa. Saya merasa sudah berbuat untuk kebaikan anak ini. Nah, Ya. untuk menerapkan seperti apa yang disampaikan di tadi itu, kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu Erna tempuh mulai dari perencanaan dan seterusnya itu ya, seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan? Baik. Mungkin bisa saya lakukan untuk mencapai itu Pak. Pertama akan saya temui dulu orang tuanya. Saya pengen tahu dari sisi lain dari anak ini apa bebannya yang di dalam hatinya yang tidak bisa dia ungkapkan. Kemudian saya akan merancang sebuah pembelajaran yang mencakup bermain sambil belajar. Ya, mungkin dengan ini akan terpancing rasa aktifnya, kolaborasinya dengan teman-temannya. Dan saya akan berusaha untuk lebih tentang keyakinan kelas. Ketika berbuat sesuatu di luar, bukan hanya di dalam kelas, di luar kelas pun ada konsekuensi tertentu.
Mungkin lebih akan saya tanamkan ke arah seperti itu, karena ketika berada di luar selalu berbeda. Ya. Iya. Jadi saya menangkap dari apa yang disampaikan Bu Erna tadi itu, yang pertama Bu Erna akan rencana untuk menemui orang tua dari si anak ini, Ya, kemudian akan merancang pembelajaran dengan metode yang bervariasi, kemudian akan menguatkan kembali tentang keyakinan ya, kelas, ya, ya, seperti itu ya Bu Erna ya. iya Pak, Oke, iya. kira-kira ini Bu Erna, siapa yang bisa membantu Ibu nanti untuk menyusun rencana ini dan sampai tahap pelaksanaannya? Nah, yang pertama saya harapkan adalah dukungan dari orang tuanya, supaya bersama-sama. Apa yang saya harapkan juga menjadi harapan orang tuanya. Ketika, karena kan ada WA group bisa sampaikan apa yang saya inginkan, dan kemudian orang tuanya pun membantu bagaimana menerapkan hal yang sama. Jadi ini ada kolerasi antara sekolah dan keluarga. Kemudian yang saya butuhkan lagi adalah dukungan dari rekan-rekan sejawat. Mungkin dari mereka bisa menyisipkan apa langkah yang bisa saya tempuh, kemudian dukungan dari kepala sekolah juga, agar bisa memberikan saya sumbangsi saran untuk mencapai apa yang menjadi harapan saya terhadap anak ini. Ya, jadi yang disampaikan Bu Erna tadi, jadi Bu Erna akan melibatkan orang tua yang Ya, ini, nanti akan berkolaborasi ya bersama ya, rekan-rekan sejawat di sekolah, kemudian ya. meminta bantuan juga ke Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu ya Bu Iya, Erna. dari semua pihak Pak, kita butuhkan Dari semua bantuan dari pihak. semua pihak, ya. Ya. Oke. Kalau begitu dari ini kira-kira untuk perencanaan ini Bu Erna butuh berapa lama waktu untuk perencanaan sampai pelaksanaan dari apa yang direncanakan Bu Erna ini? Ya, karena ini sesuatu yang tidak bisa serta-merta Pak ya, bukan seperti membalikan telapak tangan, ya otomatis saya butuh waktu untuk merencanakan. Ya, kira-kira bisa saya rencanakan di dalam 2 minggu atau 3 minggu ke depan, Pak. Untuk 3 minggu ke Ya, depan. 2 minggu ke depan. Oke. Ya, harapan saya di dalam jangka waktu itu eh, terjadi perubahan yang signifikan. Kapan mulai dicoba nih diterapkan? Sesegera mungkin Pak akan saya Segera lakukan. mungkin. Iya, sesegera Iya, mungkin. segera mungkin. Iya. Komitmen seperti apa sih yang Bu ingin lakukan agar eh, apa yang direncanakan itu berjalan dengan baik? Iya. Komitmen saya bahwa saya harus dan harus. Iya. Saya pasti bisa untuk apa namanya, melakukan ini dan mencapai hasil yang maksimal. Itu tekad di dalam diri saya, Pak. Oke, luar biasa. Dengan bantuan lingkungan, dengan bantuan orang-orang di sekitar saya, bantuan dari pihak keluarga juga, insya Allah saya bertekad ini akan bisa saya lakukan. Luar biasa Bu Erna. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Erna tadi sudah tergambar apa yang akan Ibu Erna lakukan untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah yang di awal kita bicarakan tadi ya Bu Erna ya. Siap Jadi Pak, siap. kira-kira ada butuh dukungan orang lain lagi? Kayaknya sudah Nah, cukup tadi itu ya, orang tua sejauh sudah ini terlibat. ya, sejauh ini Ah, di ah, lingkungan saya dulu yang saya harapkan untuk mendukung apa yang akan saya lakukan, oke. mendukung dan memberikan sumbangsi saran, Ya, ya baik. seperti itu Baik, Pak. jadi semoga apa yang menjadi rencana yang sudah direncanakan tadi bisa berjalan dengan lancar ya Bu Erna ya. Terus Insya Allah Pak, amin. ini ya kita sama-sama berdoa dan melakukan itu. Terus ini kita sudah di akhir perbincangan kita ini Bu Erna. Gimana perasaan Bu Erna ini di akhir perbincangan kita dengan apa yang sudah kita bahas panjang lebar tadi Bu Erna? Iya, setelah berbicara seperti ini, alhamdulillah saya merasa saya menemukan satu titik terang yang bisa membawa saya ke
langkah-langkah yang akan saya tempuh besok. Oh, Seperti itu, saya merasa lega lega. Pak. Iya. Iya, sama-sama lega, saya juga lega ini mendengarkan Iya, apa yang disampaikan Bu Erna tadi. Kemudian atau mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan? alhamdulillah, ini dulu, besok saya datang kembali jika saya menemukan, satu masalah. Saya senang sekali mendengar cerita dari Bu Erna. Semoga kita bisa tetap dapat berbagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Oke, Oke, terima terima kasih kasih. waktunya, Pak. Ya, sudah Sama-sama. mau menemani saya berbincang-bincang seperti ini dan mendengarkan keluhan saya. Iya, sama-sama Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.